Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tugas saya hari ini dalam berkhotbah adalah merangkaikan dan memaknai dua bacaan yang telah kita dengar, kisah hidup Santa Clara, juga Romo Yomi yang kita kenangkan 100 hari meninggalnya. Kira-kira apa benang merah yang menghubungkan pewartaan dari kitab Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama tentang memakan gulungan sabda sebagai santapan yang manis. Juga ketika dalam Injil Yesus berbicara tentang orang yang pantas menerima kemuliaan kerajaan Allah adalah mereka yang menghargai anak-anak kecil. Dalam hubungan dengan Santa Clara, anak bangsawan, orang tua yang kaya tetapi memilih untuk masuk biara dan mengikuti gaya hidup Fransiskus Assisi yang juga adalah anak bangsawan dan orang kaya yang memilih untuk hidup bagi kerajaan Allah. Dan Romo Yomi, salah seorang dari imam-imam yang ada di Keuskupan Denpasar yang juga dekat dengan anak kecil dan kaum kecil di dalam gereja. Apa yang menghubungkan bacaan suci dan kedua tokoh ini? Jawabannya adalah hati yang tulus untuk Tuhan. Kita tidak akan pernah menikmati sabda Allah sebagai santapan yang manis kalau kita tidak menyiapkan hati yang innocence,
tanpa cacat, tanpa celah, tanpa rasa-rasa lain, untuk menerima sabda Allah sebagai makanan rohani. Kita mungkin sering mendengar istilah makan hati, berarti tidak harus ada makanan yang masuk untuk hati itu tersakiti. Maka makanan dalam konteks kitab suci, dalam konteks memakan gulungan kita untuk menjadi manis adalah ketenangan dan ketulusan hati untuk menerima itu sebagai pedoman makanan rohani. Sabda Allah dan khotbah atas sabda Allah tidak akan menjadi sebuah makanan yang nikmat untuk kita kalau hati tidak tulus untuk menyimak. Maka perlu punya hati seperti anak kecil, membaca dan merenungkan bacaan Injil tentang kerajaan Allah itu diidentikan dengan rasa hormat terhadap anak-anak. Saya itu merenungkan 2 minggu ini, entah karena apa, sudah 2 kali Eca itu anaknya Deta dan anaknya Doni, cucunya Opa Beda, itu pingin sekali naik ke lantai 2 pastoran. Minggu kemarin mereka sudah tuntun saya, duluan mereka ada di pintu, segera membuka pintu, tapi kuncinya masih di saya. Dan apa yang ada di hati mereka? Mereka lupa dengan orang tuanya. Yang penting mereka bisa naik ke pastoran, tidak tahu ada apa di atas. Saya juga merasa bahwa kenapa 2 anak ini beda dengan umat lain yang ada di negara untuk merasa enjoy juga kalau naik ke pastoran. Jawabannya beda di hati. Orang yang punya hati tulus, innocent, tanpa memiliki rasa apapun, namun bukan mati rasa, pasti akan enjoy ketemu dan jalan sama Romo Eman. Tapi kalau orang yang sudah punya rasa-rasa aneh-aneh, pasti dia makan hati kalau ketemu dengan Romo Eman. Dalam hal ini saya merasa bahwa berarti saya tulus, kenapa anak-anak mau ikut dan nyaman. Sorenya waktu kita main-main bola, itu Eca itu sudah sama bapaknya di ruang band sambil lihat bapaknya main-main drum. Begitu lihat kita main bola, dia keluar berdiri di satu tiang. Lalu apa yang dia buat di situ? Panggil, mau. Padahal dia juga pingin ikut main. Ini pengalaman sederhana, tapi coba kita maknai dalam konteks untuk memaknai kenapa Yesus berbicara tentang kalau mau hidup dalam kerajaan Allah, hormati anak kecil. Karena apa? Bukan soal anak kecilnya, tapi orang yang punya hati yang kecil, hati yang bebas dari rasa-rasa yang tidak perlu dimunculkan. Anda pasti dengar dengan senang kalau saya berkhotbah, kalau Anda tidak punya rasa yang aneh-aneh, kan? Kalau betul dengan hati yang tulus. Tapi kalau sudah mulai dengan campur rasa yang aneh-aneh, pasti sebaik apapun dan selembut apapun saya berkhotbah akan membuat Anda makan hati. Apalagi kalau Anda membayangkan yang aneh-aneh atau pengalaman-pengalaman yang membuat Anda tidak suka. Seperti itulah kerajaan Allah. Dan tentang hati yang polos, hati yang tulus, memang butuh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jadi bisa mengandalkan kemampuan kita. Hati yang tulus, hati yang tanpa punya kepentingan, akan gampang memaafkan dan tidak akan pernah dendam. Dan dalam hal ini bukan untuk membanggakan diri. Saya merasa beruntung punya hati di mana di dalamnya saya membiarkan Allah bekerja untuk membuat saya tetap bahagia walaupun disakiti. Saya tidak pernah dendam, tidak pernah merasa termakan, karena hidup memang seperti itu. Yang paling penting, saya selalu harus memenuhi hati saya dengan sabda Allah. Saya selalu mensupport hati dengan memakan sabda Allah. Artinya, lebih baik saya memakai pikiran dan perasaan atau hati dan pikiran saya
untuk lebih banyak membaca dan merenungkan sabda Allah untuk berkhotbah daripada saya membayangkan yang aneh-aneh, memikirkan yang aneh-aneh, atau membesarkan persoalan-persoalan yang tidak penting. Itu jauh lebih membuat hati saya terluka dan makan hati. Lebih baik saya pakai dan beri makanan sabda Allah, menghibur dengan sabda Allah, meneguhkan dengan sabda Allah, dan dengan rasa bangga membagi permenungan sabda Allah lewat khotbah. Oh, itu sangat membahagiakan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yeskiel ketika ia berbicara tentang Tuhan mengajak kepada umat Israel, makanlah gulungan kitab. Itu sangat manis, dan memang sabda Allah sangat manis untuk memanis hidup kita. Lagi-lagi ke masalah hati, dan saya pikir inilah yang mendasari hati, inilah yang mendasari Santa Clara untuk menanggalkan kemewahan sebagai anak bangsawan, memilih untuk membiarkan. Waktu ia sudah sukses bertemu dengan Fransiskus Assisi, ia memutuskan masuk biara. Lalu orang tuanya mencari, karena orang tuanya tidak rela dia memilih hidup seperti itu karena anak bangsawan, orang kaya. Lalu mereka mencari dia, tapi dia menolak mereka semua. Kemudian diputuslah adiknya Agnes untuk membujuk dia bisa pulang. Ternyata adiknya bukan sukses mengajak dia pulang, malah kecantol dengan gaya hidup kakaknya, lalu masuk biara lagi. Terakhir, setelah menjanda, ibunya yang kemudian juga masuk biara. Inilah kekuatan hati. Ketika hati bersih tulus seperti anak kecil, kita akan lebih memperoleh kerajaan Allah, dan itu menjadi kekayaan yang istimewa, lebih sangat membahagiakan daripada kekayaan-kekayaan dunia, entah karena anak bangsawan atau entah karena menjadi anak orang kaya. Dari perjalanan hidup bersama Romo Yomi kurang lebih 18 tahun, dan apalagi setelah jadi imam, karena kita ini sama-sama ditabiskan sebagai yang sebatang kara, usia juga hampir sama, kelahiran 76, tamatan dari seminari yang sama, lebih banyak, lebih dekat dengan Romo Yomi, tahu baik luar dalamnya, karena kita sering sekamar setiap kali pergi retret dan rekoleksi atau pertemuan Puspas. Bagi saya yang paling besar untuk dipelajari dari beliau adalah hatinya yang tulus dan kecil. Ia bergaul dengan mereka yang tampak kaya, tapi ia juga bergaul dengan yang istilahnya Tony itu kaum usang. Bapak Ibu kalau ingat, terakhir sebelum dia meninggal itu dia sempat pergi bakar ayam bersama saya dan beberapa orang di Baluk di kandang babinya Pak Frans. Juga terakhir kali waktu wayang mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan, kalau saya tidak salah juga dia ada duduk bersama beberapa teman-teman di sana. Dan memang kita semua tahu karena Romo Yomi pernah tugas di negara, hatinya seperti apa. Hatinya jauh lebih baik dari hatinya Romo Heman. Tapi dia justru karena itu dia sangat rendah hati. Yang paling saya tidak bisa lupa dari beliau adalah ketika dia tahu saya lebih adik, tabisan lebih adik, tapi kalau ada apa-apa berhubungan dengan liturgi atau apapun keputusan, termasuk terakhir dia meminta tema untuk 50 tahun Gereja Tabanan, apa yang dia buat? Dia tanya, konsultasi, meminta input. Itu contoh orang yang rendah hati. Bapak Ibu, kalau mau meraup kerajaan Allah, kalau tetap mau tinggal dalam kerajaan Allah, kuncinya cuma satu: tanggalkan hati dari rasa-rasa yang tidak perlu. Bukalah hati untuk menyimak sabda Allah, karena tidak ada sabda Allah yang tidak membahagiakan, dan sabda Allah selalu menjadi makanan dan minuman yang sangat manis untuk kita, membantu mengarahkan hidup kita dengan baik, membantu untuk kita selalu diselimuti oleh dekapan kasih Allah. Selamat berbahagia di rumah Bapak untuk Romo Yomi bersama Santa Clara, orang kudus yang kita peringati. Semoga mereka menjadi pendoa untuk kita tetap terbuka hati bagi sabda Allah dan menjadikan sabda Allah sebagai sumber kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup.
Semoga Tuhan memberkati.